Oke guys, jadi kali ini gue bakal mau bahas pertanyaan dari beberapa komentar di YouTube gue, cara bongkar pulsa Aio V2. Jadi sekarang keadaan pulsa Aio V2 gue seperti ini. Baut-bautnya udah agak ada yang beberapa yang hilang, dan kemarin sempat gue jelasin auto firing ya. Nih bisa dilihat sendiri. Ini seperti kayak meleleh ya, seperti meleleh gitu ya. Jadi video ini gue buat kalian yang mempertanyakan bagaimana cara membuka si inner dalam pulsa Aio V2 ini. Gue menggunakan kunci ini ya. Jadi banyak juga nih yang nanya seperti ini, ukuran berapa kunci untuk membuka pulsa Aio V2 ini. Gue menggunakan ini kunci set yang gue beli di online shop, ada di ijo, oren, atau mungkin TikTok shop. Kuncinya seperti ini. Jadi gue langsung mau bongkar aja si pulsa Aio V2 ini. Pertama-tama ya mungkin kalian harus lepas di magnet, bukan baut, sorry magnet. Nah, gue menggunakan kunci yang seperti ini. Gue mau mencoba menggunakan kunci seperti ini dan coba gue bongkar, dan kena ya. Nih bisa kalian lihat, ini kena. Jangan lupa bautnya kalian pisahkan agar tidak hilang ya. Dan ini baut yang ini selek ya, jadi gue agak butuh banyak effort nih buat lepas ini baut. Cuman gak gue lepas pun gak ada masalah ya, karena dia udah pasti lepas itu. Gue coba buat yang di button ya. Gue coba lepas yang di button, dan yang ini pun sama. Coba gue lepas. Yang pasti kalian pelan-pelan dan kelepas ya. Nih yang banyak loh ya yang nanya, bang, pulsa gue auto firing, ini penyebabnya nih. Biasanya di sini tuh ada liquid ya yang ngeganjel. Ya bisa gue bilang sih itu leaking bahaya ya, itu ya leakingnya ya. Nih sudah bisa terlepas. Ini untuk bagian luarnya ya, dan bisa kalian lihat sendiri kondisinya seperti apa. Ini punya gua auto firing ya, dan gua buka bagian belakangnya. Gua pakai kunci yang sama seperti ini. Kalau gua baca di manual booknya sih ini ukuran 5 ya. Gua coba buka pelan-pelan. Oh iya, banyak juga nih ya yang nanya ya, membeli negatif kontaknya si pulsa Aio V2 itu di mana sih? Kalau gue nyarinya itu di toko warna-warni ya, itu ada, tinggal kalian ketik aja namanya negatif kontak pulsa Aio V2, nanti keluar ya. Oke, kita balik lagi ke video. Jadi gua mulai bongkar-bongkar di bagian si panel yang ini ya, up and down. Gua coba ini beresin bautnya dulu. Nih ya, buat teman-teman semua nih yang ngalamin seperti yang gua alamin. Pertama itu auto firing, dua itu ya mungkin nge-short ya. Jadi dimasukin si drip tip, itu dia keluar percikan api ya. Biasanya itu nge-short dan itu harus diservis, nggak bisa dibersihin. Ini gua hanya membuat tutorial bagaimana membuka si pulsa Aio ini. Ini bukan tutorial ini ya, benerin auto firing ya, enggak ya. Duh, ada yang lepas tuh tadi, apa tuh? Oh, sealer. Jadi seperti ini. Nih bisa teman-teman lihat ya. Ini ada kayak pelapis gitu ya di chipnya ya. Gua nggak tahu ya. Ini itu semacam
memang proteksi untuk yang gue baca dari websitenya, dia itu ya sebagai pelindung lah ya. Kalau misalnya pun leaking, dia nggak langsung ke chip. Namun gue nggak tahu kenapa pulse gue yang ini dia itu jadi auto firing, dan gue sempet tanya ke langganan servis gue yaitu Maskot Vape, itu akibat leaking masuk ke dalam chip. Nggak bisa ditentuin juga ya, auto firing itu dari mana kerusakannya, bisa juga dari sini atau sini. Itu wajib melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum divonis kerusakannya apa. Di sini juga gue mau cek ya, gue mau menggunakan tisu kering apakah ada liquid atau enggak yang masuk ke dalam sini, karena ini terakhir dipakai itu dalam kondisi kering ya. Jadi gue udah lama nggak gue pakai, dan sekarang posisinya itu gambling ya ini ya. Hidup sih hidup ya, cuman kadang dia auto firing aja. Oke, gue siapin tisunya dulu. Nih ya, kering ya, nggak ada liquid atau bagaimana ya. Nih pertama gue mau coba diginin dulu nih, apakah dia ada liquidnya. Ternyata enggak ya, nggak ada liquidnya ya sama sekali ya. Tuh bersih ya, nih bersih ya, tuh nggak ada ya, nggak ada si liquidnya ya. Nih gue coba bersihin seperti ini bersih ya, nggak ada liquidnya ya. Namun kita nggak tahu di dalam sini. Kita boleh cek di dalam sini, kita bongkar dulu menggunakan kunci minus seperti ini ya. Kunci minus ya, cara bukanya gampang seperti ini aja. Nih kalian tinggal buka aja, jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang. Nah ini ya, gue tunjukin di video ini ya. Gua taruh dulu di sini dan gua mau mengecek di bagian sini nih. Ini wajib ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Aiyo apapun itu, kalian wajib cleaning chip. Kalian bersihkan dulu panelnya, takutnya ada liquid-liquid yang masih ada di dalam si button atau mungkin di sekitaran sini. Kalian wajib cek. Itu wajib ya untuk Aiyo ya. Apapun itu kalian wajib cek, karena takutnya kalian sudah telat ya. Nah bisa dilihat kerak-keraknya tuh di bagian flash nutnya. Kalau untuk melepas ini namanya negatif contact. Kalian bisa menggunakan kunci seperti ini ya. Namun apabila nggak muat, boleh cari yang lain ya. Untuk melepas si bagian negatif contactnya sih mudah ya, cukup kalian puter aja. Ini kan untuk kencengin itu kan ke kanan, untuk ngedorin itu kan ke kiri ya. Tuh sudah lepas. Namun kalau misalnya kalian mau melepaskan ini, kalian harus menggunakan kunci ini tuh semacam bintang ya, bintang ukuran 5 ya. Nih. Jadi kalian elap aja. Kalian elap sampai dia bersih ya. Ini karena sebelumnya udah gua bersihin, jadi nggak ada bekas liquid. Karena kalau misalnya kita diemin, itu bisa membuat kerusakan pada komponen chip ya. Jadi gua langsung gua bersihin biar nggak ada kerusakan yang fatal gitu ya. Terus kita lihat ke sini. Sebentar gua fokusin. Kita lihat ke sini, di sini tidak ada campuran atau tetesan dari liquid ya. Nih, kita lihat. Karena ini paten ya, gue nggak tahu ini bisa dibuka atau enggak. Cuman kalaupun memang dibuka, sepertinya harus butuh dari sini ya, pengangkatan chip dulu ya. Nih, kita lihat dulu. Ini dia bersih, nggak ada liquid sama sekali. Boleh kalian cek silakan di pulsa kalian apakah ada liquid-liquid yang masuk ke dalam sini. Dan buat komen yang ini
itu udah nggak bisa dibenerin ya. Maksudnya tuh udah nggak bisa di cleaning gitu ya. Itu udah nggak bisa di cleaning, harus ada pergantian part. Nggak tahu bagian apa yang rusak, intinya harus servis ya. Jadi buat kalian yang nggak mau nasibnya sama seperti gua atau teman kita ini, harus rajin-rajin bersihin pulse kalian ya sebelum terlambat. Dan untuk tarif servisnya, untuk penyakit semacam short atau mungkin di bawah kayak dia low power atau bagaimana ya, atau mungkin mati total, itu bisa range harganya dari 80.000 sampai 250.000 dan bahkan lebih ya untuk biaya servisnya. Jadi buat kalian semua hati-hati menggunakan Ayo, kalian wajib banget ngebersihin si liquidnya, yang sisa-sisanya kondensasi, leaking atau apapun wajib kalian bersihkan, karena itu bisa menyebabkan device kalian akan rusak ya. Apapun itu device-nya, nggak hanya pulse ini ya. Cuman gue punya beberapa rekomendasi buat kalian yang ingin megang pulse V2. Boleh nih kalian nih untuk membeli boro aftermarket-nya, seperti mungkin PRC atau mungkin Proro atau mungkin yang lain. Itu boleh ya kalian beli bagian boroteng. Untuk cara pemasangannya nanti gua buat di video lain ya. Kenapa gua nggak buat di video ini? Sepertinya terlalu panjang ya untuk di video ini ya. Dan ini posisi pulse Ayo gua yang mini, yang sering muncul di live gua. Ini keadaan sekarang nggak mau connect RBA ya. Nih bisa gua buktiin. Jadi gua mau mencoba si mini gua ini. Saat gua tekan flashnet, gua kencengin flashnet-nya ya. Nih gua pakai baterai yang biasa gua pakai di KBRS, dan sekarang KBRS gua pun rusak ya. Itu leaking parah dan membuat KBRS gue itu mati total ya. Sekarang gue nggak tahu posisinya, katanya udah nggak ketolong, dan gue harus ganti chip KBRS itu seharga kalau nggak salah siapin budget sekitar 1 juta. Itu kalian hati-hati ya. Masalah sepele yang nggak cuman kalian harus ngelap tisu, itu bisa kalian merugikan kaliannya berjuta-juta itu ya, atau mungkin ratusan ribu ya. Nih pulsa gue, dia mau connect, tapi pas gue ini cek atomizer. Nah, dan ini karena leaking. Jadi semua device gue, pulse Ayo mini, V2 atau mungkin KBRS gue, billet box DNA gue, itu sama ya penyakitnya ya. Karena leaking itu nggak bisa connect, atau mungkin mati total, atau mungkin auto firing. Jadi buat semuanya itu hati-hati, rajin-rajin bersihin device kalian, device kesayangan kalian, untuk merawat device-nya agar bisa dipakai lebih lama ya. Nih pulsa gua sekarang ya mungkin nyala dia tapi nggak mau connect ya. Gua nggak tahu kalau misalnya gua pasang di pulsa gua ini apakah bisa atau enggak ya. Gua nggak tahu, cuman nanti pengen gua tes. Oke, balik lagi sama tadi ya statement gua, yaitu tentang cara mengatasi leaking di pulse Ayo V2. Yaitu kalian apabila memakai RBA bawaan ya, si pulse Ayo ini, kalian gua sarankan ganti boroteng aftermarket seperti yang gua pakai ini. Gua sekarang ini lagi pakai Black Speed Rose RBA. Gua boroteng itu make ini tuh MK Mods ya. Jadi kalian hanya perlu merogoh kocek sekitaran ya mungkin 300-an ya untuk membeli borotengnya agar pulsa kalian lebih aman. Namun apabila kalian ingin memakai RBA dan boro bawaan si pulsa Ayo V2 ini, kalian wajib banget pengecekan secara berkala ya. Karena apa? Dia itu menurut gue minusnya ya mungkin
ya kalau kita salah wicking atau mungkin kita nggak cek sealnya atau mungkin kita terbalik ini kan bagian ini nggak ada pengunci ya. Nah di sini dia ada nih itu takutnya rembes ya, dan itu bisa membahayakan device-nya sendiri ya. Untuk kalau kalian mau pakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan sih masih oke ya. Cuman kalau lebih aman lagi dan lebih mau safety lagi, kalian menggunakan boro aftermarket, atau lebih bagusnya kalian membeli RBA yang bawaan kayak seperti mungkin B80 gitu ya, atau mungkin seperti yang aftermarket lain seperti TLO, Panda, ya Remix D, atau yang V3 itu bebas. Atau mungkin kalian mau beli yang lebih mahal lagi yang kayak stem cell atau yang lain, itu hak kalian ya. Cuman untuk saran gua, kalian apabila memakai Pulsa Ayo V2 ini, kalian wajib pengecekan secara berkala untuk device ini ya. Kenapa? Karena ini device membingungkan gua juga ya untuk di bagian borotengnya dan CRBA-nya ya. Kenapa? Karena gimana ya? Nih, pertama ya, gua pernah buat video YouTube gua pertama itu ketika gua baru saja memegang si Pulsaio V2, gua heran gitu ya. Kenapa? Ini bukan tanpa alasan ya. Nggak ada pemisah antara boroteng dan si baterai. Itu menurut gua sebuah gimana ya? Minus ya. Kenapa gue bilang minus? Karena kalau tidak terpisah seperti ini, dia nggak akan ketampung di sini ya. Nggak akan ketampung di sini ya, di bawah-bawah sini kondensasinya bisa ke baterai. Karena uap kena baterai itu bisa koslet ya. Bisa koslet. Itu mungkin penyebab dari si yang komen tadi gue jelasin itu, kemungkinan dari situ. Jadi kondensasinya bisa ke bawah dan itu bisa koslet ya. Makanya dia mercik ya. Paling itu aja yang bisa gue jelasin ke kalian. Bongkarnya itu seperti apa. Mungkin untuk pemasangannya gue juga akan buat juga videonya. Ya paling hanya itu yang gue mungkin tahu di Pulsa Ayo itu semacam kayak gini. Ya buat kalian yang pengen ngikutin saran gue, boleh untuk ambil boroteng aftermarket, bebas terserah kalian. Yang penting pertama kalian itu wajib cek seal si boroteng aftermarket apabila kalian ingin membeli second. Terus kalian cek ada keretakan nggak, kalau misalnya bahannya plastik atau mungkin bahannya kaca, ada retak atau enggak. Kalau misalnya retak, mendingan kalian skip. Kenapa? Karena itu PR ya, udah pasti rembes itu. Jadi lebih baik kalian membeli barang second yang no minus apabila dananya nggak terlalu banyak ya. Kedua, kalian cek ini nih kacanya nih, takutnya pecah atau bagaimana, atau retak atau bagaimana, kalian wajib cek juga. Ya paling itu aja yang bisa gue sampein. Gue mau ngerakit pulsanya ini. Dan gue bingung ya, kenapa ini pulsa semacam yang diklaim waterproof itu ya, anti air itu ya, bisa seperti ini. Gue sempat debat juga ya, beberapa bulan ya kalau nggak salah ya, hampir 6 bulanan kalau nggak salah. Ada komentar di YouTube gue, mereka itu berbicara seperti ini, nggak masalah bang, pulsa mah leaking gitu, anti leaking, misal anti air gitu ya. Kalau liquid itu kan beda, liquid itu nggak ada 1% pun campuran air ya. Itu yang perlu kalian tahu, dan kalian boleh cek dimanapun, entah Google, entah mungkin pembuat liquidnya, boleh kalian cek, boleh kalian tanya itu bener atau enggak omongan gue ya. Karena yang gue alamin itu bener adanya ya, karena si liquid ini nggak ada 1% pun cairan air ya. Oke, gue ngerakit si negatif konteksnya dulu, lalu gue akan memasang bagian belakangnya dulu ya. Ini bagian panel belakang.
Kita masukin dulu. Ini seal-sealnya ya. Pada mental ini seal-sealnya ini. Gue udah bikinin konten si pulsa ini coiling ya. Jadi ya kalian tinggal tonton aja mungkin di video gue. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dalam kurun waktu 4 bulan video gue view-nya tembus di 9,8 ribu ya. Terima kasih dukungannya. Jangan lupa subscribe, like-nya, biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Mungkin gue bakal bikin video konten tentang Exom ya, tapi nanti, nggak sekarang. Gue agak gimana ya, untuk setiap IO ya mungkin gue hanya mengingatkan ke kalian, apabila kalian memiliki budget yang menurut gua lumayan pas-pasan, saran gua untuk berpikir kembali mengambil IO ya, karena satu perawatannya, dua resikonya. Resiko memakai IO boleh kalian cek ke teman-teman atau bagaimana. Pertama, liquidnya boros karena dia enak ya, kita maunya bawanya mau ngisep terus. Kedua ya mungkin part-partnya mahal seperti borotengnya, RBA-nya gitu, kalau misalnya kalian mau modif ya. Ketiga itu ya penyakit leakingnya ini, kondensasi atau apa ya. Mungkin kalau di mod kecil ya ininya ya, karena dia ada namanya beauty ring. Kita bisa mengatasinya dengan ya semacam itulah. Jadi buat kalian yang ingin membeli IO, kalian cek dulu apakah kalian sanggup untuk merawatnya. Kalau memang tidak ya gue saranin ambil yang under 500 saja untuk kalian coba-coba. Apabila kalian udah cocok dan tahu konsekuensinya seperti apa, boleh kalian mengambil seperti pulsa ini ya. Gue sih sangat-sangat cukup menyayangkan ya untuk ide bagian si pemisah antara baterai dan boroteng ini dihapus gitu ya, tidak digunakan lagi di pulsa IO V2 ini. Gue sangat menyayangkan karena itu menurut gue ya gimana ya, bikin ngerusak si device-nya ya. Seperti yang gue jelaskan, yaitu ketika kalian kondensasi masuk ke sini, itu bisa short atau mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya teman kita itu yang di komen tadi, bisa pas dimasukin flash nut seperti ini keluar percikan api ya. Oke, yang belakangnya udah gue rakit. Sekarang gue mau rakit yang depan. Pertama kalian siapin yang namanya si panelnya dulu ya. Yang ini namanya panel. Nih panel depannya kalian rakit seperti ini. Lalu kalian pasangkan si button dan housingnya ya. Kalian pasangkan seperti ini. Lalu kalian pasang ke sini ya, seperti ini ya. Lalu tinggal kalian pasang bautnya aja. Aduh, sebentar ya, agak-agak ruwet juga nih. Nih kita pasang bautnya. Ya, lalu kita agak kencangkan kembali. Nah, seperti ini.
kita rapatkan ya, dan pastikan ini spring ya, switchnya ya. Aduh, tinggal kita pasang baut yang di sini, bagian sini ya. Kita pasang ya. Aduh, jatuh nih. Sebentar, agak sulit juga. Kita pasang sampai dia rapat ya. Seperti ini, lalu kita baru pasang si bagian baut yang tadi kita sempilin di bagian sini ya. Karena ini cuman ya satu baut yang gue lepasin, jadi ya gue pasang kembali di bagian sini. Ini nggak bisa kencang-kencang juga ya di bautnya ya, takutnya dol, selek atau bagaimana. Dah habis, gue hanya memiliki baut 2 ini. Yang ini nggak gue pasang ya. Lalu kita coba tes nyalakan. Ini udah lama ya nggak nyala ya, jadi gue nggak tahu ini masih nyala atau enggak. Sepertinya negatif konteks gue pasangnya terbalik deh. Sebentar gue lakukan pengecekan dulu. Dan ya benar, sepertinya ini terbalik ya. Sorry, jadi ini tuh bagian atas ya. Seperti ini, baru kita kencengin ke kanan ya. Untuk kencengin, untuk kendorin itu ke kiri. Ini karena mau gue pasang, jadi gue kendorin. Nah, nyala ya. Dan ini aneh nih, nggak mau firing nih. Tapi tombol switchnya aman ya tuh. Ya inilah, untuk kalian yang leaking, ya inilah konsekuensinya. Nggak bisa dipencet si bagian firingnya. Oke, paling gitu aja yang bisa gue sampein. Ini udah gue rakit lagi. Terima kasih juga yang udah komen, yang udah nonton. Dan ya mungkin nanti gue bakal bikin video ya berapa biaya servisnya, untuk memastikan kalian yang mungkin mengalami kerusakan yang sama. Nanti gue akan spill notanya juga berapa. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa dukungan like, comment, subscribe-nya. Gue izin pamit. Bye-bye.